Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati aku cinta. Kalau pribadi saya itu tenang, pendiam, dan lebih suka menyendiri sebenarnya. Saya orang itu sebenarnya itu bisa dikatakan tegar, maju terus gitu. Banyak yang saya hadapi karena tujuan saya itu belum sampai. Macam buat ibu bahagia itu karena saya dulu tuh tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau mendengar nasihat. Tapi setelah kehilangan bapak itu baru saya sadar apa motivasi hidup saya. Kalau saya kecil itu memang dari umur 2 tahun itu tidak tinggal sama orang tua. Saya tinggal sama nenek. Dari saya umur 2 tahun sampai saya SMA kelas 2. Karena saya dari 2 tahun sudah tinggal sama nenek. Jadi berjalannya waktu terus saya berpikir kalau itu orang tua tidak sayang saya gitu. Maka saya jalan sendiri, main sendiri. Pulang ke rumah tuh hanya untuk makan, tidur, keluar. Walaupun itu rumah nenek, rumah orang tua dekat, tapi saya tidak pernah untuk pulang ke rumah. Saya lebih banyaknya hidupnya di luar. Nenek meninggal, itu baru saya pulang. Tapi pulang tuh dengan saya sudah mengerti tentang dunia luar. Kemanapun saya pergi, rasa macam kayak bebas. Saya mau 1 bulan di luar, 1 tahun di luar, jadi tidak ada kontak. Padahal sebenarnya itu kan saya pingin dapat teguran juga. Pulang, ada rumahmu itu. Mulai sampai saya ada anak itu bapak sudah sakit-sakit. Saya sempat pulang ke rumah, lihat tapi hanya begitu, saya hello saja. Bapak dengan dia posisi sakit, dia melihat saya itu saya lewat tapi saya tidak mau lihat gitu. Saat itu karena saya masih berpikir, masih ada rasa kecewa, kayak macam masih ada rasa pilih kasih, kayaknya saya tidak disayang nih, ngapain saya harus di rumah. Terus saya ke kamar, ambil apa yang saya mau ambil, saya ambil aja itu, tidak pakai minta-minta. Jadi saya pemikiran, saya bilang, mereka kan dari kecil sampai saya sekarang ini kan mereka sudah nikmati semua. Kenapa saya cuma ambil ini kamu larang? Nah itu sampai saya berpikir tentang kejelekan saya sendiri itu. Orang tua juga takut kalau macam saya marah gitu. Karena saya orang macam penyimpan dendam gitu. Jadi kalau saya simpan, jangan ada kesalahan itu. Kalau ada kesalahan pasti meledak. Jadi itu mama tuh selalu menjaga hal-hal itu. Itu bapak lihat dengan menangis itu, dengan posisi di kursi roda. Dia menangis, lihat saya. Itu saya tidak tahu. Dengar kabar bapak masuk rumah sakit. Kesanalah saya pergi jenguk. Sampai rumah sakit, teman-teman tuh mulai omong ke saya tuh, mulai masukkan pelan-pelan. Kayak kakak, paman-paman tuh mulai bisik. Chris, padahal kau punya orang tuh sayang kamu. Saya masih belum percaya itu. Karena saya bilang kalau sayang terus mungkin tuh orang biarkan saya begini. Itu karena keegoisan saya gitu. Pas mulai bapak masuk keluar rumah sakit, dia panggil saya dan berbicara. Dia minta maaf itu saya nangis. Karena dari kecil sampai besar kan dia tidak pernah bilang kata maaf di saya. Maki aja saya tidak pernah, kasar saja tidak pernah. Tiba-tiba bahasa keluar maaf gitu. Nah, itu yang buat saya nangis. Saya kembali ke kamar, saya menangis di kamar. Itu bapak lagi berapa minggu lalu sudah meninggal. Bawa dia ke rumah sakit, dia drop, dia sudah napas satu-satu. Dia punya kakak, dia punya adik-adik semua, ada semua. Tapi dia belum pergi, kan dia tunggu saya. Itu dia sudah napas terakhir. Dia tunggu saya pegang dia tangan, saya peluk bisik, baru dia meninggal. Nah di situ yang saya rasa macam saya bersalah sekali. Di situ saya berpikir kembali. Saya kepingin itu mau kembali kayak dulu lagi dan saya minta maaf. Mau minta dia kembali hidup, dia sudah pergi. Lihat mama, kesian gitu. Saya tuh diomong kiri kanan, bilang saya nih gini, anak yang tidak jelas, anak tidak berbakti pada orang tua. Jadi mama tuh dirasa kayak macam batin sekali dengan saya punya perbuatan itu. Orang tua tuh hanya dengar keluhan dari orang-orang. Oh Chris tuh mabuknya di sini, Chris tuh jalannya di sini, Chris tuh buat ini. Jadi saya berpikir, saya bilang, kapan saya bisa buat dia tersenyum? Situ saya mulai bentuk saya punya pribadi.
Saya bahagia itu pas saya mulai famous sedikit. Di TikTok itu saya famous, saya mulai pegang uang sedikit. Saya bisa kasih mama uang sedikit. Walaupun itu nilai kecil. Mama terima dan menangis. Jadi motivasi buat saya itu pas dia memanggil, mama bilang, lihat tuh opa anak tuh, rubah sudah mereka hidup. Semoga dia jadi baik, biar sebelum mungkin saya jangan sampai esok lusa saya yang pergi. Kapan saya bisa senyum? Kata-kata mama walaupun sepotong tapi kena di hati. Makanya di X Factor ini saya bisa lihat mama menangis. Menangis bahagia dengan nonton saya di TV. Di X Factor ini saya mau betul-betul tunjuk apa yang sudah saya perjuangkan selama ini. Walaupun baru saya mau merintis itu, tapi disinilah tempatnya saya rasa. Pas COVID itu mantan saya pergi, ketinggal anak dengan saya. Saya tidak ada pekerjaan, saya tidak ada pemasukan. Jadi dia pergi, jadi saya mengeluh, Tuhan saya capek, kok buka sedikit. Setiap hari saya dengan saya punya keseharian itu, saya mabuk begini terus, setiap hari buka mata saya mabuk karena lihat anak ini. Kasihan anak tuh mungkin dia belum bisa omong, masih 1 tahun. Dia lapar tuh dia hanya buka sedih. Jadi saya belum tahu ini dia lapar atau dia sakit, itu saya tidak tahu. Karena saya yang urus dia sampai di umur 3 tahun itu. Jadi sampai di umur 3 tahun saya mengeluh tiap hari. Tapi mengeluh saya itu dalam hati, karena saya tidak pernah mau menceritakan kepada teman-teman. Saya coba jalani sendiri dalam hidup itu. Akhirnya Tuhan buka sedikit. Saya tutup semua saya punya yang kemarin saya punya jalan yang gelap. Saya tutup semua. Dan itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya cuma bisa berbicara sedikit buat mama. Ma, saya minta maaf kalau selama ini saya ada buat salah. Dan mungkin apa yang mama omong saya tidak pernah dengar. Padahal maksud dan tujuan mama itu benar. Hanya mungkin dulu saya terlalu egois. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya cuma minta mama doa saja buat saya. Terus support. Jangan pernah berhenti berdoa. Setiap langkah, setiap detik. Doa terus buat anakmu. Saya janji kalau saya berhasil, mama tercapai lagi pasti bahagia. Siang mamai beta rindu mau pulangi. Siang mama suliha syukurus lawangi. Beta belum balas mama pun capek syobujue. Sio tete manise jaga beta pun mamai. Terima kasih.